masyarakat melihat satu BUMN itu agak unik gitu ya dibandingkan korporasi lain. Kalau misalnya viral gitu, ada karyawan satu perusahaan viral, sepertinya lebih aman daripada kalau teman-teman BUMN melakukan suatu kesalahan kemudian viral. Itu langsung banyak yang hajar gitu ya, langsung seolah-olah satu karyawan BUMN Group seperti itu gitu. Padahal kan enggak. Nah ini salah satu cara saya untuk mendorong, untuk membuktikan ke masyarakat juga bahwa karyawan BUMN secara umum masih menerapkan akhlak. Saya bajunya corporate banget ya, mohon maaf nih karena tadi dari kantor langsung ke sini. Selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir di Top Gov hari ini. Thank you juga buat GNFI, Perhumas, terima kasih, dan Astra, tentu saja terima kasih sudah mengundang untuk acara hari ini. Saya akan sharing mengenai CSR, sustainability, dan peran community di dalamnya. Jadi memang buat teman-teman yang dari korporat di sini, atau teman-teman yang dari community, atau teman-teman yang dari atau teman-teman yang dari mahasiswa atau yang lainnya, nanti akan saya kasih masing-masing perspektif supaya kita duduk sama-sama, karena penting untuk kita berkolaborasi. Nggak bisa korporasi berdiri sendiri, nggak bisa pemerintah berdiri sendiri, nggak bisa community berdiri sendiri, karena semuanya harus kolaborasi for a better world. Itu tema yang saya ambil hari ini. Ini social responsibility ya, kalau teman-teman yang udah, silakan difoto. Ini ada, poinnya saya bold gitu ya. Ini deskripsi social responsibility, CSR apapun namanya itu banyak sekali, cuman saya akan ambil satu untuk kita sepakati bersama supaya ke belakang nanti diskusinya atau obrolannya inline dengan ini ya. Jadi social responsibility itu responsibility of organization. Jadi organisasi di sini bukan cuma perusahaan. Kalau kita ngomong CSR semuanya perusahaan, tapi ada community, ada yayasan, NGO dan lain-lain, termasuk forum dan lain-lain, perkumpulan dan lain-lain itu punya tanggung jawab sosial atas dampak dari keputusan dan aktivitinya. Jadi setiap organisasi akan membuat keputusan, akan membuat kegiatan operasionalnya, dan itu akan menimbulkan dampak terhadap society, masyarakat, dan environment. Jadi kalau teman-teman dengar corporate social responsibility, sosialnya ini bukan, sosialnya itu adalah society ya, jadi corporate social itu society, bukan sosial bahasa Indonesia kita gitu, karena seringkali kita pemahamannya adalah sosial ini sosial dalam bahasa kita, sehingga seolah-olah kegiatan CSR itu kegiatan bakti sosial, which is bukan gitu. Sosialnya adalah society, sebagaimana tergambar di sini, melalui kegiatan yang transparan dan yang beretika. Oke, ini sedikit saya teori supaya pemahamannya sama. Jadi ini ada 7 core subject yang disepakati internasional untuk CSR. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu atau teman-teman mungkin taunya yang nomor 7, yang 6.7 itu community involvement and development. Itu yang biasanya Bapak Ibu bilang Komdev atau kegiatan-kegiatan sosial yang lebih ke filantropi atau donasi itu ke situ. Padahal sebetulnya CSR sendiri, corporate social responsibility sendiri itu luas cakupannya. Ada human rights, labor practices, environment, yang di tengahnya selalu organizational governance. Jadi satu perusahaan ketika dia melakukan CSR itu bukan berarti dia cuma melakukan kegiatan sosial ya, bakti sosial atau donasi atau filantropi, bukan. Tapi dia harus melakukan ketujuhnya yang di tengahnya adalah organisasi governance. Jadi kalau suatu perusahaan dia baik ke masyarakat, memberikan donasi, filantropi dan lain-lain, tapi secara organisasi dia tidak bagus, tidak governance, tidak mengikuti peraturan, berarti dia belum melaksanakan CSR yang bagus. Gitu ya, karena di tengahnya yang menghubungkan ke 6 core subject lainnya itu organizational governance. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu mengenai triple bottom line ya, atau mungkin kalau teman-teman yang belum terbiasa dengan CSR, jadi secara dunia prinsip itu dipahami ada triple bottom line namanya people, profit, planet, yang mungkin kalau yang belajar CSR berkembang lagi menjadi 5 P's gitu ya, prosperity dan partnership. Dulu itu dunia bisnis, itu kalau Bapak Ibu ya gambar yang paling kanan, zaman dulu dari era revolusi industri 1, 2, 3, 4, 5 sekarang. Dulu itu bisnis itu berjalan sendiri
environment berjalan sendiri, masyarakat berjalan sendiri. Jadi tidak saling berhubungan, seolah-olah tidak saling berhubungan. Kemudian berkembang ke sini, bisnis semakin dituntut untuk semakin memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, berarti harus dicari kesinambungan yang ada di tengah. Bisnis harus memperhatikan lingkungan dan juga masyarakat secara keseluruhan, ketemu di tengah. Itu yang kemudian orang suka bilang people profit planet, jadi ketika bisnis dapat profit, people-nya diperhatikan, planetnya, environment-nya diperhatikan, ketemu di tengah. Ini yang banyak orang pahami sampai sekarang mengenai apa itu three Ps dan zero value di tengah. Cuman ilmu ini kemudian berkembang Bapak Ibu. Tuntutan dari kesepakatan dunia, kurang lebih gitu. Kemudian menjadikan bukan mencari keseimbangan antara people, profit, dan planet, business, environment, dan society, tetapi menjadikan bisnis adalah core yang ada di dalam masyarakat dan lingkungan. Sehingga kemudian berkembang lagi ilmunya namanya system value. Itu yang future fit business. Future fit business itu bisnis yang cocok buat masa depan apa sih gitu. Adalah bisnis yang dia ada di tengah-tengah menjadi roda untuk masyarakat dan juga environment yang diperhatikan gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Kita sepakati bahwa ini konsepnya yang kita pakai. Nah, UN Global Compact ini organisasi di bawah PBB. Ini flow ketika satu perusahaan atau organisasi ketika Bapak Ibu mau nyusun program, community juga bisa pakai, teman-teman yang di corporate juga bisa pakai. Yang pertama harus ada komitmen Bapak Ibu ya. Kalau waktu saya bantu di kementerian, kebetulan saya sempat bantu di kementerian, harus ada komitmen dari pucuk pimpinan dulu. Kalau program CSR atau kita mau dorong sustainability, nggak ada komitmen dari pimpinan, saya bilang nggak usah aja. Karena percuma, akhirnya kan PBB kemudian sepakat ya. Waktu itu yang tanda tangan SDGs kan SBY ya. Kemudian diratifikasi masuk ke aturan Indonesia. Kemudian kalau di saya sekarang di korporasi, saya bilang top manajemennya harus komit dulu mau laksanakan SDGs, CSR, sustainability apapun itu gitu. Kalau di organisasi Bapak Ibu juga pimpinan teratasnya harus komit dulu. Gitu. Kalau belum komit harus diyakinkan dulu supaya dia bikin komitmen. Kalau perlu biasanya kita bikin dia tertulis, komitmen tertulis dari para manajemen. Setelah kita bikin programnya kemudian kita assess kebutuhannya apa. Ini kalau teman-teman belajar CSR ini ada stakeholder management, need analysis, kemudian stakeholder mapping dan lain-lain ya. Banyak toolsnya untuk assessment, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan korporasi, apa yang menjadi kebutuhan untuk pelestarian lingkungan. Kemudian kita define programnya mau seperti apa, nanti contohnya saya ada di slide selanjutnya. Kemudian implementasi program, kita harus monitoring dan analisis terus. Kemudian measure ya, jadi kalau bahasanya kan what cannot be measured, cannot be managed ya. Jadi segala sesuatu harus bisa kita measure, harus ada ukurannya, supaya kita bisa manage baseline-nya apa, harapan kita apa, ada gap-nya, kita isi gap-nya. Gitu ya, ada beberapa tools, ada indeks kepuasan masyarakat, ada social return on investment, macam-macam ya untuk mengukur ini. Kemudian communicate, ini mungkin akan teman-teman media atau teman-teman yang terkait dengan corporate communication yang biasa membantu kami untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan program-program CSR gitu ya. Ingat, saya garis bawahi sekali lagi, program CSR bukan cuman program community development yang membantu masyarakat atau donasi atau filantropi, tapi bahkan program internal untuk karyawan, itu juga CSR, program internal untuk human rights, bahwa contohnya misalnya perusahaan membuat peraturan cuti atau block leave gitu misalnya untuk ibu melahirkan, itu juga termasuk salah satunya adalah CSR yang dilakukan oleh corporate. Nah ini kalau ini saya buat waktu itu untuk implementasi di BUMN Group Bapak Ibu, kalau mungkin ada teman-teman yang dari Astra, sini kan grupnya banyak, sama seperti waktu itu kami di BUMN Group ada ratusan perusahaan, banyak core bisnisnya kita bagi menjadi 12 cluster, ada oil and gas, mining industry, insurance, banking industry, macam-macam, ada kami bagi menjadi 12. Kemudian saya harus kerucutkan, ada top priority, aspek yang harus kita transformasi
yang bisa masuk ke semua industri, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi dulu kalau Bapak Ibu tahu bahwa orang suka nanya ke saya, Mas Erik, untuk perusahaan itu idealnya berapa persen sih dana untuk CSR gitu. Nah ini yang kami rubah dulu, bahwa CSR itu bukan program filantropi atau donasi yang dia cap-nya itu bukan rupiah gitu, tapi program base. Program base kenapa? Karena ujungnya harus impact yang diukur, bukan rupiah. Makanya kalau Bapak Ibu atau teman-teman media tahu sekarang kalau model publikasi dari BUMN atau Kementerian BUMN atau BUMN Group udah sangat jarang mention rupiah untuk angka CSR atau sustainability-nya. Kita akan lebih ngomongin mengenai output maupun outcome. Berapa pohon misalnya yang ditanam, impact-nya apa, misalnya karbon berkurang berapa emisinya gitu. Itu model komunikasi kami. Jadi yang tengah harus fokus pada impact, atas harus top management, harus ada komitmennya. Intellectual capacity dan skill set, ini saya kalau boleh nitip Bapak Ibu yang berasal dari korporasi, kalau di kantornya ada unit sustainability atau CSR, tolong ditaruh orang-orang yang memang punya intellectual capacity yang bagus dan skill set yang bagus, karena saya sering menemukan teman-teman CSR atau teman-teman sustainability ini yang ditaruh di unit sustainability atau CSR ini seringkali yang kayak kurang banyak kerjaan gitu di tempat lain gitu, akhirnya ditaruh di situ ya. Bapak Ibu mungkin mengalami, tapi kalau Bapak Ibu yang decision maker, mohon minta tolong teman-teman di CSR sustainability, karena ini tuh adalah CSR dan sustainability itu strategik gitu. Jadi sayang kalau dia ditaruh dengan teman-teman yang skill set dan intellectual capacity-nya kurang gitu. Ini yang selalu saya pesankan juga ke top management di BUMN Group juga. Kemudian sistem dan prosedur. Ini biasanya sistem dan prosedurnya ini masih scatter gitu ya. Karena keilmuan mengenai CSR dan sustainability kan macam-macam. Nah, memang harus di-define dulu top management mau model CSR yang seperti apa yang mau diakui, apa yang mau. Jadi Bapak Ibu kalau pernah dengar sustainability ya atau SDGs gitu di Mas TPB itu sebenarnya apa sih gitu? Apa hubungannya sama CSR? Gampangannya gini. ESG mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Gampangannya gini. Kita lagi jalan di jalan raya, gitu ya, jalan raya, ada mobil, ada orang yang ngelihat di pinggirnya, terus ada rumah gitu ya tujuan. Nah, rumah atau tujuan kita itu adalah SDGs, gitu ya. Rumah gini, rumah SDGs. Atau sebetulnya sustainability. Nah, sustainability itu kan abstrak gitu ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kepala negara menyepakati abstrak ini kita turunin, nama jadi SDGs. 17 ada metadatanya. Anyway, gitu ya. Ini rumahnya, tujuannya adalah sustainability atau di-define as SDGs. Jalannya yang menuju ke sustainability itu sustainability development. Jadi sustainability development untuk menuju sustainability. Mobilnya ini adalah korporasi atau organisasi, bisa CSR atau kalau bapak-bapak itu ibu-ibu tahu mengenai CSV, corporate social value, tadi yang gambar yang di tengah, itu korporasi atau organisasi menggunakan kendaraan CSR atau CSV atau apapun untuk menuju SDGs atau sustainability. Orang-orang yang di pinggir yang ngelihatin mobil itu pakai ada binokular, pakai apa? Teropong atau pakai kacamata ngeliat. Ini adalah para investor, bank, bondholders, obligasi, pemegang obligasi, atau media, atau ESG rating yang menggunakan tools teropong itu namanya ESG. Mau ESG rating, kalau teman-teman familiar dengan Sustainalytics, Morningstar atau MSCI dan lain-lain. Nah, itu mereka melihat bagaimana si perusahaan menjalankan perusahaannya CSR yang tadi 7 core subject berjalan di atas sustainability development untuk menuju sustainability atau SDGs yang disepakati. Kurang lebih gitu ya. Ada investor nih, saya ngeliat ESG, ini ESG-nya begini. Ada banking, dia mau ngasih pinjaman, saya lihat kacamata ESG-nya begini, gitu ya. Kurang lebih itu gambaran gampangnya lah. Untuk membedakan apa itu ESG, sustainability, SDGs, sustainability development, maupun CSR. Oke, next partnership. Partnership ini wajib. Nggak bisa melakukan kegiatan CSR tidak berkolaborasi.
Ini wajib. Kalau di kami dulu, saya di BUMN Group, saya mendorong partnership-nya, jadi nggak ada lagi silo-silo. Tools awalnya paling gampang sebetulnya kalau Bapak Ibu ada di grup perusahaan yang besar atau punya anak-anak perusahaan, tools paling gampangnya adalah membuat culture yang sama. Kebetulan saya juga ada di bagian HC, jadi kita membuat dulu satu culture yang sama. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar mengenai akhlak di BUMN, itu kuncinya sebetulnya. Bikin satu culture yang sama, akhlak diturunin ke semuanya, baru kemudian kolaborasinya bisa terjaga karena punya satu value yang sama. Kalau di Asta ada catur dharma atau apa ya kalau nggak salah. Nah itu punya value yang sama. Itu 5 menit, siap. Oke, partnership, karena harus gandeng. Kami di korporasi juga akan gandeng teman-teman komunitas, kami akan gandeng konsultan CSR, kami akan gandeng korporasi lain gitu ya. Di antar BUMN pun kita biasa gandeng untuk bikin program yang sama namanya kolaborasi program CSR atau TJSL gitu ya. Dan itu juga sekarang kita wajibkan malah harus melakukan itu untuk pemenuhan partnership. Kemudian digitalisasi ini sebetulnya kalau Bapak Ibu lagi lihat berita, sekarang lagi rame kasus ada yang di BI gitu ya. CSR di BI itu kami kalau di BUMN Group kita harap dengan digitalisasi itu lebih transparan, lebih terbuka, real datanya juga lebih bisa kita tahu gitu ya harapannya dan prosesnya bisa lebih cepat gitu ya. Oke, nah ini tadi karena saya diminta untuk kasih satu contoh, saya kasih contoh kolaborasi antara CSR menuju sustainability melalui satu komunitas. Jadi waktu itu saya bikin namanya komunitas relawan bakti BUMN. Sebetulnya relawan bakti BUMN ini employee volunteering program ya. Kenapa employee volunteering program? Ini reasonnya. Jadi tadi ada udah ada budaya akhlak di kami di BUMN Group. Cuman kalau budaya akhlak ini biasanya Bapak Ibu yang korporasi budaya itu culture biasanya cuma ditempel di dinding gitu ya. Cuma dilakuin di kantor, pulang ke rumah, balik lagi gitu ya ke budaya aslinya. Nah, saya coba switch bahwa budaya ini, akhlak itu harusnya budaya bagus yang nggak harus cuma dilakukan di kantor. Tapi ketika balik ke rumah, ketika berlaku dengan masyarakat juga harus melakukan ini. Ini case khusus di BUMN Group. Kenapa? Karena masyarakat melihat satu BUMN itu agak unik gitu ya dibandingkan korporasi lain. Kalau misalnya viral gitu, ada karyawan satu perusahaan viral, sepertinya lebih aman daripada kalau teman-teman BUMN melakukan suatu kesalahan kemudian viral. Itu langsung banyak yang hajar gitu ya, langsung seolah-olah satu karyawan BUMN Group seperti itu gitu. Padahal kan enggak. Nah ini salah satu cara saya untuk mendorong, untuk membuktikan ke masyarakat juga bahwa karyawan BUMN secara umum masih menerapkan akhlak. Melalui apa? Kegiatan yang langsung menyentuh antara karyawan BUMN dengan masyarakat. Biasa karyawan BUMN hanya rumah kantor, sekarang kita turunkan mereka langsung ke masyarakat. Untuk apa? Tinggal sama masyarakat, melakukan kegiatan community development langsung ke masyarakat, berkomunikasi langsung dengan masyarakat gitu ya. Kemudian ini adalah bagian dari transformasi CSR di BUMN Group, saya yang tadi bikin priority. Kalau bikin CSR yang holistik tadi priority, itu tidak bisa hanya dilakukan oleh unit CSR atau unit sustainability di tempat Bapak Ibu, tapi harus oleh seluruh unit yang ada di perusahaan tersebut atau organisasi Bapak Ibu. Karena tadi kita lihat 7 core subjeknya itu tidak hanya ngomongin community development. Inilah saya mau internalisasi CSR supaya menjadi bagian dari strategi perusahaan, toolsnya adalah melalui program relawan bakti BUMN. Terus kemudian ini adalah bagian dari peningkatan kompetensi pegawai gitu, karena di dalamnya saya kasih beberapa hal yang leadership, kemudian culture dan lain-lain pada saat program itu berlangsung. Next ya. Ini tujuan programnya, untuk membuat satu program kita harus mendefine dulu tujuan programnya seperti apa. Kemudian ini Bapak Ibu, yang UN Global Compact yang manajemen tadi, saya coba turunkan menjadi contoh programnya. Misalnya komitmen. Ketika mau membuat program relawan bakti BUMN, saya harus dapat komitmen dulu dari pimpinan tertinggi kementerian dan juga deputi atau dirjen ya, satu level di bawah menteri yang membidangi pengembangan sumber daya manusia. Dapat komitmen,
Kita assess sekitar 3 bulan, waktu itu kita bikin survei, kita ke manajemen maupun ke karyawan, perlu nggak sih suatu program, perlu nggak sih employee volunteering program, kalau nggak perlu, kita ganti program lain. Jadi Bapak Ibu kalau lagi mau bikin program, survei dulu, pastikan dulu need analisisnya ke masyarakat atau ke lingkungannya atau ke kantornya, kalau nggak perlu, jangan dipaksakan. Mungkin perlu dimodifikasi atau dicari program yang lebih sesuai. Kemudian kita define, latar belakangnya, tujuan, manfaatnya, sekali lagi manfaat, ini yang sering jadi challenges. Kalau ada teman-teman NGO ke saya, nanya Mas Erik gimana caranya biar bisa masukin proposal ke BUMN gitu. Itu biasanya yang saya kasih tahu, teman-teman harus sama-sama memahami gitu bahwa korporasi punya tujuan, teman-teman NGO punya tujuan, masyarakat punya tujuan, kita punya semua masing-masing punya tujuan dan harus saling mengerti itu gitu, harus mendudukkan seolah-olah kita itu sebagai orang lain gitu. Makanya ketika saya buat program ini, saya mendudukkan diri kalau saya sebagai kementerian manfaatnya apa, saya sebagai BUMN manfaatnya apa, saya sebagai peserta apa, sebagai masyarakat yang menerima apa. Itu harus define semua, gitu ya. Kemudian proses operasionalnya seperti apa, PIC-nya harus clear, timeline-nya harus clear, siapa mengerjakan apa harus clear, RAB, output, outcome. Implementasi, nyusun program, kemudian saya sosialisasi tidak boleh sendiri, harus menggandeng banyak orang. Saya juga di tempat kami ada namanya Forum Humas BUMN yang tergabung dalam Perhumas. Kita minta mereka untuk ikut publikasi, kemudian pendaftaran, seleksi, kemudian pelaksanaan kegiatan. Setelah itu selesai pelaksanaan kegiatan, kita melakukan survei harus dua sisi, tidak hanya dari sisi peserta, tapi dari sisi penyelenggara, dua-duanya kita evaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Itu harus komit, karena kalau ada, biasanya kita ngisi survei evaluasi doang, tapi nggak dikerjain nih, nggak ada peningkatan, terus akhirnya batch selanjutnya ngapain saya survei gitu ya. Benar-benar harus menunjukkan komitmen bahwa survei dan perbaikan yang ditulis di situ betul-betul kita kerjakan. Kemudian komunikasi, kita komunikasikan dan publikasinya juga kita minta semua orang terlibat, mulai dari relawan yang kita minta ke lapangan untuk publikasi, forum-forum juga kita minta, BUMN juga kita minta. Kemudian laporan program kita susun. Next, ini yang sudah kami lakukan di program Relawan Bakti BUMN sudah 3 tahun Bapak Ibu, setiap tahunnya kami bikin 2, setiap batch kita bikin 10 lokasi. Batch awal itu piloting jadi cuma 3 lokasi, tapi batch selanjutnya kita udah bikin 10 lokasi. Per sekarang kita lagi seleksi untuk batch ke-7 yang akan dilaksanakan di bulan Februari. Jadi udah 49 lokasi di daerah 3T dan perkotaan juga ada. Karena lucunya memang kalau kita selalu bikin program yang di daerah 3T, di daerah yang terpencil gitu. Ternyata di daerah perkotaan Bapak Ibu sebetulnya masih banyak teman-teman yang harus kita bantu juga melalui program Komdev. Maka kami tidak hanya menyasar 3T, tapi juga daerah-daerah perkotaan yang memang masih membutuhkan. Sudah diikuti lebih dari 500 orang. Kenapa enggak karyawan BUMN itu ada jutaan Bapak Ibu? Kenapa kok enggak semuanya diikutkan? Enggak bisa. Pertama, kita tuh mau jadi pionir-pionir, cari pionir-pionir yang akan melakukan kegiatan-kegiatan serupa. Jadi kenapa hanya dipilih 10? Karena kalau Bapak Ibu bikin program, jangan semuanya bisa ikut gitu ya. Karena eksklusivitasnya harus dijaga supaya orang punya eksklusif, saya bangga menjadi bagian dari program ini. Tapi dia harus menjadi pionir di tempatnya masing-masing untuk meneruskan semangat dan programnya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ini, jadi apa sih setelah program, Bapak Ibu harus jelaskan ketika bikin program, saya bikin program ini, nextnya apa? Kalau misalnya bikin program beasiswa, saya dulu pernah di kampus bikin, di BUMN saya bikin program beasiswa, tapi setelah program beasiswa ini jangan dilepas anak-anaknya, bikinin komunitas, bikin organisasi, bikin apapun, yang kemudian dia akan menjadi bagian dari ekosistem kita gitu. Programnya boleh exit strategi Bapak Ibu, tapi komunitasnya, personnya harus tetap di-touch gitu ya. Dan ini bahkan program komunitas ini berjalan awal-awal kita tanpa dukungan pendanaan dari BUMN, kita berjalan sendiri gitu. Dan kita memang membuktikan bahwa sebagai komunitas kami bisa berjalan sendiri tanpa pendanaan dari korporasi. Ini yang kami tunjukkan. Akhirnya malah setelah kita jalan tanpa pendanaan korporasi yang gandeng kita. BUMN mau dong bikin program bareng gitu. Harus kita kasih manfaat ke masing-masing pesertanya. Kurang lebih itu teman-teman sharing saya mengenai apa itu CSR, sustainability,
Dan peran komunitas, pesan saya cuma satu, baik dari teman-teman korporasi, komunitas, NGO, dan lain-lain, mari bareng-bareng untuk berkolaborasi supaya goals dari SDGs maupun sustainability nanti betul-betul bisa kita raih bersama gitu ya. Karena kalau jalan sendiri kami dari korporasi, meskipun BUMN Group besar, nggak akan pernah bisa. Meskipun kami sepertiga dari perekonomian Indonesia, tidak akan pernah bisa berhasil mencapai SDGs kalau tanpa dukungan dari teman-teman komunitas maupun dari teman-teman swasta. Itu aja teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.